wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Sulfian Rusmana. Kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau materi yang ke bagian ketiga dari materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk pengertian pertidaksamaan linear satu variabel, kita bisa perhatikan bilangan cacah yang tertera pada garis bilangan berikut. Kita lihat, misalkan kita akan membandingkan dua bilangan, yaitu 5 dan 3 ya. Karena 5 sama dengan 1 ditambah 4, ini berarti 5 lebih dari 1 atau 1 kurang dari 5 ya. Jadi pernyataan itu atau yang tadi itu bisa dituliskan dengan lambang sebagai berikut. Misalkan 5 lebih dari 1 bisa ditulis 5 ya, ada tanda pertidaksamaannya, itu tanda pertidaksamaan lebih dari 1. 1 kurang dari 5 atau ditulis 1 kurang dari 5 seperti itu. Dan 5 tidak sama dengan 1 atau ditulis seperti itu di dalam kalimat matematika. Berdasarkan uraian yang tadi, maka dapat didefinisikan bahwa suatu ketidaksamaan adalah pernyataan yang memuat notasi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Pada konsep ketidaksamaan, ya, jika tanda hubung ya sama dengan, ya kan, itu pada persamaan linear atau variabel kita ganti dengan salah satu tanda ketidaksamaan, maka bentuknya menjadi pertidaksamaan linear satu variabel ya. Contoh soal misalkan X ditambah 3 kurang dari 5. Yang kedua, 2Y lebih besar dari 6. Ya. Dari contoh tersebut merupakan kalimat-kalimat terbuka ya, yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Kalimat terbuka yang demikian itu disebut dengan pertidaksamaan. Ya, gitu. Ya. Bahwa selanjutnya bisa kita amati bahwa pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 5 ya mempunyai satu variabel ya, yaitu X, dan pertidaksamaan 2Y lebih besar dari 6 mempunyai satu variabel yaitu Y. Jadi X dan Y pada pertidaksamaan tersebut merupakan variabel yang berpangkat tinggi 1. Maka kedua pertidaksamaan itu disebut pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat matematika yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan variabelnya berpangkat 1 dan dapat dinyatakan dengan bentuk AX ditambah B lebih dari 0 atau AX tambah B kurang dari 0 atau AX tambah B kurang dari sama dengan 0 atau AX ditambah B lebih atau sama dengan 0 ya. Yang berikutnya kita akan bahas tentang bentuk setara pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada 3 kurang dari 5 atau 5 lebih dari 3 ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa jika kedua ruas ditambah
1, maka diperoleh, misalkan ruas kiri kita yang untuk 3 kurang dari 5 ditambah 1, yang ruas kanan ditambah 1. Ya, atau 5 tambah 1 lebih besar dari 3 tambah 1, ya. Ini 3 tambah 1 yang di sini 4 kurang dari 6, betul kan ya? Atau 5 tambah 1 6 lebih besar dari 3 tambah 1 4, jadi 6 lebih besar dari 4, ya. Jadi jika kedua ruas dikurangi 2 maka diperoleh sama saja, ya. 3 dikurangi 2 kurang dari 5 kurangi 2. 3 kurangi 2 kan 1. 5 kurangi 2 3. Jadi 1 kurang dari 3. Atau sama juga 5 dikurangi 2 3 lebih dari 3 kurangi 2. Jadi 5 kurangi 2 kan 3. Jadi 3 lebih besar daripada 1. Ini bisa kita simpulkan bahwa tanda sebuah ketidaksamaan tidak akan berubah jika kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut nih. 2 kurang 4 atau kurang dari 4 atau 4 lebih dari 2. Nah, jika kedua ruas kita kalikan nih dengan bilangan positif yang sama, misalkan dikali 2, maka diperoleh 2 kali 2 kurang dari 4 kali 2 untuk yang 2 kurang dari 4, ya. Demikian juga dari 4 lebih dari 2 diperoleh jadi 2 kali 4 lebih dari 2 kali 2 atau sama dengan 8 lebih besar dari 4, ya. Begitu juga dengan kedua ruas dibagi dengan bilangan positif yang sama. Misalkan dibagi setengah, maka diperoleh misalkan 2 dibagi setengah, ya, kurang dari 4 dibagi setengah, atau 4 kurang 8 hasilnya, ya. Itu akan sama juga kalau misalkan di 4 lebih besar dari 2 itu. Jadi 4 dibagi setengah lebih besar 2 dibagi setengah, atau 8 dibagi 4. Jadi pertanyaannya masih benar, ya. Sehingga tanda ketidaksamaan tidak akan berubah jika kedua ruas dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif yang sama. Jadi tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Nah, seperti itu. Nah, masih dari bentuk setara ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Negatif 1 kurang dari 3. Ini kalimat yang benar, ya. Betul. Kurang dari 3. Nah, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, ya. Misalkan dikalikan dengan negatif 2. Negatif 1 tadi dikalikan dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikali negatif 1 lebih besar. Negatif 2 dikali 3. Itu akan sama dengan atau ekuivalen dengan 2 lebih besar dari negatif 6. Nah, ini ada perubahan, ya. Tanda ketidaksamaan yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari karena dikalikan dengan bilangan negatif. Begitu juga untuk kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Misalkan dibagi negatif 1, jadi negatif 1 dibagi negatif 1, 1. Ya. Jadi lebih besar dari 3 dibagi negatif 1, negatif 3. Ya. Jadi menjadi kalimat yang benar. Jadi tandanya itu, tanda sebuah ketidaksamaan harus berubah. Ya. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari himpunan penyelesaian? Ya. Untuk mencari penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ada beberapa cara. Ada yang pertama dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel dengan cara substitusi. Ya. Misalkan contoh, apabila X adalah variabel pada 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaannya. Dari X dikurangi 2 kurang dari 3. Nah, ini kalau kita buat tabel, kita tinggal substitusikan nilainya memenuhi atau tidak. Contoh misalkan 1, ya, kita masukkan di sini. Ya, jadi 1 dikurangi 2 negatif 1. Masih kurang tidak dari 3? Oh ya. Berikutnya juga 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Masih kurang nggak dari negatif 3? Ya. Sampai selanjutnya kita masukkan 5. Ternyata
5 dikurangi 2, 3. Ya, 3 itu tidak kurang dari 3, jadi tidak masuk ya. Seperti itu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sebenarnya untuk cara substitusi seperti ini dilakukan jika banyaknya nilai pengganti variabel itu terbatas. Yang kedua yaitu dengan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan bentuk setara. Contoh soal misalkan. Selesaikan pertidaksamaan 2x dikurangi 3 lebih besar dari sama dengan 5x ditambah 6. Untuk penyelesaiannya kita masukkan, kita lihat bahwa 2x dikurangi 3. Nah ini, kalau yang ini 2x dikurangi 3 lebih besar sama dengan 5x tambah 6. Jadi kita lihat ruasnya ya. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, kedua ruasnya kita tambah 3 nih. Jadi 2x dikurangi 3 ditambah 3 ruas kiri lebih besar dari sama dengan 5x ditambah 6 ditambah 3 juga. Sehingga 2x itu karena negatif 3 ditambah 3 kan 0. Jadi sisanya 2x lebih besar dari sama dengan 5x ditambah tadi 6 tambah 3 sama dengan 9 ya. Jadi 2x lebih besar dari sama dengan 5x ditambah 9 ya. Jadi untuk berikutnya kita kurangi ya kedua-dua ruasnya itu dengan 5x ya. Jadi 2x dikurangi 5x, ruas kiri, ruas kanan juga 5x dikurangi 5x ya. Jadi hasilnya 2x dikurangi 5x negatif 3x lebih besar dari sama dengan 9. Nah, karena hasil ininya negatif 3x lebih besar daripada 9, maka kita masih mengerjakan. Karena apa? Kita cari ini koefisiennya. Ini koefisiennya itu negatif 3x. Maka harus menjadi x itu harus dibagi negatif 3 juga. Ya, jadi negatif 3x dibagi negatif 3x itu x. Tandanya akan berubah karena ini dibagi bilangan negatif. 9 dibagi negatif 3 ya sama dengan negatif 3. Jadi x kurang dari sama dengan negatif 3. Itu untuk himpunan penyelesaian. Yang berikutnya adalah dengan penyelesaian pertidaksamaan linear dengan cara mencari penyelesaian persamaannya. Nah, ini biasanya untuk lebih mudahnya seperti ini. Ya, tentukan contoh misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari 4 tambah P kurang dari sama dengan 9 dengan P anggota bilangan asli. Nah, penyelesaiannya misalkan seperti ini. Nah, persamaan yang sesuai dengan pertidaksamaan kita tadi itu 4 ditambah P kurang dari sama dengan, kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Jadi 4 tambah P sama dengan 9. Jadi P sama dengan 5. Ya, jadi tinggal kita masukkan bahwa 4 tambah P kurang dari sama dengan 9 itu sama dengan P kurang dari sama dengan 5. Itu kembali lagi ke tanda pertidaksamaannya. Sehingga untuk mencari untuk himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari 5 bilangan asli. Ya, jadi 1, 2, kurang dari 5 atau sama dengan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berikutnya untuk penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan garis bilangan. Contoh misalkan x kurang dari 5 dengan x anggota bilangan asli 1, 2, 3, 4. Nih, kita tinggal masukkan saja. Ya, karena bilangan asli kita masukkan titiknya ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Yang kedua, x lebih dari sama dengan 2 dengan x anggota bilangan rasional. Nah, ini kalau untuk bilangan rasional seperti ini ya. Nah, untuk bilangan rasional. Nah, ini ada tanda sama dengan ya. Lebih dari sama dengan. Berarti lebih dari sama dengan 2-nya masukin. Ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Untuk x lebih dari 2 dengan x bilangan rasional. Nah, lebih dari 2 berarti lebih dari 2. Nah,
tandanya seperti ini. Bilangannya, lubang garis bilangannya itu terbuka. Ya. Coba karena tandanya lebih dari saja gitu. Kalau lebih dari sama dengan ini tertutup. Jadi masuk yang duanya. Kalau yang ini X lebih dari 2, ini duanya tidak masuk. Itu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Belajar terus ya, cari ilmu dengan semangat tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.